Bang, Alhamdulillah. bang, pendiri Kristen si Halilintar bang ya, sama si ini ya bang ya, Luga ya bang. Iya, alhamdulillah. Gimana sahabat, apa yang mungkin kita bahas pada malam ini? Terserah yang belum pernah bahas sama Suma tentang ketuhanan Yesus atau Tritunggal, kapan itu minggu lalu kita akan bahas tentang penyaliban. Suaranya kecil atau tunggu Pak. Ya, mungkin saya yang kurang keras. Enggak, suaranya udah bagus. Sudah ya. Gimana Pak, bahas apa kita? Tentang Wah ini Pak Immanuel. ketuhanan Yesus boleh. Oh ya, Minggu lalu kita akan bahas tentang kematian Yesus. Baik Pak, baik. Baru enggak saya bang ini Pak Immanuel. Gimana? Iya, silakan Pak. Ya baru enggak saya kalau ini Pak Immanuel. Silakan Pak. Ya, siapa dulu boleh? Saya kasih pengantar dulu Pak. Ya. Baik. Saya minta kalau bisa ada timer yang benar gitu, karena kan saya yang ditanya, jadi saya yang menjawab, mungkin 2 menit lawan 3 menit itulah, supaya nggak tumpang tindih. Oke. Baik. Iya. Terlalu pakai timer ya? Boleh, kalau gitu kan lebih baik, lebih teratur. Tunggu. Aduh, saya ngetik apa ya tadi ya? Tentang ketuhanan Yesus ya. Yesus ya. Boleh. Ketuhanan Yesus. Oh, timer ya bang ya? Saya pakai timer. Iya. Bang, saya Pak. Iya. Apa ini? Pas apa? Christian. Bukan ini. Ini pas apa? Pak Munir. Timernya Pak Munir. Bukan ini ya. Apa? Coba lihat ya. Hah? Baterai saya tinggal 8, terus saya mau jalan, takutnya saya enggak, demi Allah ini mau jalan ke Baamang ini. Berapa menit bang? Timer saya tinggal 8, baterai saya, sorry. Berapa menit bang? Bang Juma? Iya. Bunda? 22 menit. 22 menit. Oke. Tunggu. 2 menit ya. Terus 2 menit Kristen, 2 menit Islam gitu. Iya. Seharusnya yang tanya 2 menit, yang jawab harusnya lebih panjang. 3 menit ya. 3 menit ya, beda-beda 1 menit ya. Kalau saya mungkin bisa jawab 2 menit ya, saya serahkan sudah. Nggak apa-apa. Ya. 3 menit apa berapa? 3 menit ya. 3 menit ya. Ya. Nah, terus kalau Islam juga begitu juga Islam kalau jawabnya 3 menit. Oke, baiklah. Kalau gitu ini siapa duluan nih yang mau nanya nih? Saya nggak nanya, saya jawab aja kok. Oh, Bapak jawab aja. Ya udah, Bang Juma. Bang. Tapi boleh dimulai dengan apa gitu, diawali dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita oleh Bapak Christian. Iya, Bapak Christian kemudian hadir di tengah-tengah kita, ingin ditanyai tentang ketuhanan Yesus. Iya. Oke, baik. Saya memulai dengan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa man ilahin illa ilahu wahid. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang kemudian ingin saya utarakan terkait dengan yang Bapak ingin ingin kaji tentang ketuhanan Yesus, dan Yesus juga menerangkan dalam Yohanes 10 nomor 17, Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan Allah. Ya, mungkin seperti itu Pak. Silakan Anda membuktikan kepada kita bahwa Yesus yang adalah manusia, anak Maria itu adalah Tuhan bagi teman Kristen. Silakan. Oke. Oke, tunggu. Saya atur dulu ininya, Ya. waktunya. Belanja online. Belanja online. Tapi mahalan ongkirnya. Makanya belanja online. Apa ini? Tapi mahalan ongkirnya. Makanya download Shopee sekarang. Langsung dapat gratis ongkir tanpa minimum belanja hingga 40.000 dan pakai vouchernya untuk produk pilihanmu. Download Shopee sekarang. Kok gini terus? Kenapa ini kok gini? Ya, halo. Nggak usah share screen, apa ini? Siapa yang share screen? Saya nggak share screen, kan? Saya nggak pegang apa-apa kok. Kok tiba-tiba? Ya, sudah bisa dimulai, Kak. Oke, udah. Saya 3 menit ya. Apa sama-sama 2 menit ya? Ya, mungkin 2 menit. 3 menit kan jawab. Apa? Enggak. Ya, 3 menit. Kalau 2 menit selesai ya, saya serahkan, enggak apa-apa. Ini kan juga sama-sama pembukaan kan? Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Saya bisa berdialog dengan orang hebat Zuma. Jadi Yesus itu kan dikatakan utusan. Kenapa disebut Tuhan? Betul, Yesus itu utusan. Semua nabi diutus ketika di bumi. Sedangkan Yesus diutus ketika masih bersama Allah Bapa di surga. Loh, apa buktinya? Ini kata Yesus. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Loh, bagaimana bisa dikatakan dari atas? Dia lahir dari seorang wanita. Betul, tapi kelahirannya tanpa peran sel telur dan sperma laki, tanpa manusia. Loh, Adam tanpa bapak ibu tidak disebut Tuhan. Betul. Adam jika tidak dicipta tetap debu tanah. Ya. Jika Yesus tidak dilahirkan jadi manusia, ada di mana? Karena dia dari atas berarti tetap bersama Allah Bapa di surga. Terbukti setelah selesai misinya, Yesus kembali ke surga. Nabi yang lain di mana? Di kuburan. Apa wujudnya ketika di surga? Wujudnya adalah kalam Allah atau firman Allah. Kalau dia memang Tuhan kok bisa mati? Bukankah Yesus datang dalam wujud manusia sejati? Pasti bisa mati. Kalau dia datang dalam wujud Tuhan, jangankan disalib, ditangkap aja tidak mungkin. Loh, orang mati disembah. Oh, Yesus memang mati, tapi bangkit hidup lagi. Bahkan sekarang di surga. Nabi yang lain yang mengasihi di kuburan. Ketika Allah jadi manusia, apakah surga kosong? Siapa yang mengendalikan dunia? Surga tidak pernah kosong. Allah Bapa tetap di surga mengendalikan dunia. Bukankah sudah saya katakan yang diutus itu firman Allah dan roh Allah yang jadi manusia? Baik. Selesai, Pak. Oke, selesai ya. Oke, ya, makasih. Ya, gimana? Ya, saya tunggu. Makasih Pak. Kalau misalnya Bapak mengatakan Yesus itu adalah Nabi, Yesus itu adalah Tuhan. Yes. Karena dia adalah Nabi yang mati tapi bangkit. Yes. Kalau dikatakan dia berasal dari Tuhan, 1 Yohanes 5:19 mengatakan kita berasal dari Tuhan.
Sebentar, ini kok nggak jalan gini timernya. Jalan, Pak. Gimana Pak Suma? Iya. Dari Yohanes berapa? Ya, gimana? Kemudian 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Tuhan. Ya. 1 Yohanes 4, kamu berasal dari Tuhan. Ya, terus? 1 Korintus 11 nomor 12. Tidak usah banyak-banyak, 1-2 cukup. Iya, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ya. Apa bedanya dengan Yesus, Pak? Ini sudah bisa jawab apa itu cukup itu aja? Ya, silakan. Oke, bedanya manusia seperti kita atau bahkan seperti nabimu dengan Yesus itu beda banget. Ya, kalau Yesus katakan aku dari atas kembali ke atas, itu sudah terbukti. Ya, dia sudah kembali ke atas, ke hakikat yang awal. Sedangkan kita maupun semua nabi tetap di kuburan. Ya, kalau kita katakan, loh, bukankah Yesus itu juga lahir dari Maria? Betul, kemanusiaan Yesus itu mengambil rubah manusia lahir dari Maria. Itu betul-betul. Tapi keilahian Yesus itu keluar dari Allah Bapa. Ayatnya di mana? Yohanes 8:42. Jika engkau percaya pada Allah Bapa, aku keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa itu apa? Ya, Yohanes 1 ayat 1, 2, 3, dan 14 itu. Sang Firman itu telah menjadi manusia, Yesus itu tadi. Jadi kalau dari Adam dikatakan diciptakan dari debu, kembali debu, semua jadi debu. Yesus tidak jadi debu, dia kembali ke atas karena dia mengatakan aku dari atas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Tadi saya sudah mengutarakan, Pak, data ketika Yesus mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya. Itu dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Yohanes 8:42. Nah, itu yang saya katakan tadi, Pak. Kita berasal dari Bapa juga. 1 Yohanes 5 nomor 19. 1 Yohanes 4:4, kamu berasal dari Tuhan juga. Artinya mengenai kedatangan, itu sama-sama kita ini berasal dari Tuhan. Itu menurut data. Nah, kemudian, ketika yang dikatakan kembali kepada Tuhan, Henok juga kembali, Pak. Dia terangkat ke surga juga. Elia juga kembali ke surga. Dan satu hal lagi, ketika gempa terjadi pada saat Yesus disalibkan, ya, gempa terjadi, kuburan terbuka, orang-orang kudus kemudian itu dibangkitkan, Pak. Nah, sekarang mereka kemana? Orang-orang kudus ini. Nggak ada informasi bahwa dia kembali mati. Kalau dia mati kembali, berarti terjadi 2 kali kematian. Kalau dia masih hidup, mana orang-orang kudus yang berjalan ke Yerusalem? Bukankah manusia itu usianya hanya 120 tahun maksimal menurut kitab Bapak? Nah, kalau mereka sudah tidak ada, berarti kan mereka juga terangkat. Kalau dia terkubur berarti 2 kali mengalami kematian. Apa betul manusia mengalami 2 kali kematian? Kan tidak. Berarti orang-orang kudus yang bangkit ketika gempa terjadi pada saat Yesus itu disalib, semuanya terangkat ke surga, Pak. Itu gimana? Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Bangkit dia. Kemana? Apa mati lagi? 2 kali dong dia meninggal. Pasti. Kalau tidak dia hidup sampai hari ini, dia terangkat juga, Pak. Jadi berasal dari Bapa itu sudah gugur, terangkat ke surga juga sudah gugur. Karena orang-orang kudus juga terangkat ke surga. Mana lagi, Pak? Ada nggak lagi sisi ketuhanan Yesus selain itu? Silakan. Oke, saya jawab ya. Sebetulnya sudah saya jawab. Yesus itu dengan tegas katakan Yohanes 8, Yohanes 8 ayat 23, aku dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu kan ada pemisah.
Itu kan disampaikan pada murid-murid. Artinya beda, ya kan? Dan itu dibuktikan Yesus kembali ke atas. Ya, kalau Anda katakan Henok, Elia, betul. Henok dan Elia itu kembali ke atas. Hanya orang yang benar-benar suci yang bisa ke atas. Tapi bedanya dengan Yesus, dengan Henok maupun Elia, kalau Elia itu memang mereka dilahirkan dunia, ya, mereka adalah hasil hubungan biologis. Dia ke atas, tidak kembali ke bawah. Kalau Yesus, dia dari atas ke bawah, kembali ke atas, sekarang di kanan Bapa. Dia akhir zaman akan menjadi hakim yang adil, yang mengadili semua bangsa, yang jumlahnya miliaran. Kalau dia sekedar manusia, apa mungkin bisa membedakan ini orang kafir, ini orang beriman, dan itu bisa dipisahkan seperti kambing dan domba. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Gembalaku adalah Yesus sebelah kanan, kamu kiri. Pada yang kiri dia katakan, nyala aku gak mengenal engkau. Itu yang membedakan. Kalau Lazarus pernah dibangkitkan, dia mati. Yesus bangkit, hidup sampai sekarang. Itu yang membedakan. Ya kan? Dan sebetulnya banyak lagi ketuhanan Yesus, termasuk hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan sekedar seperti kita bisa memaafkan orang, tapi dia bisa mengampuni dosa itu baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan ketika dia disalib, dia bisa mengajak yang sebelah kanan karena memuji Yesus. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Manusia siapa, nabi siapa yang bisa mengajak orang ke surga? Tidak ada selain Yesus. Ya, itu mungkin jawaban saya, Pak Suma. Makasih. Oke, baik Pak. Ada 3 poin yang kemudian Anda paparkan untuk membuktikan menurut versi Bapak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, Bapak mengatakan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu akan menghakimi, ya, akan menghakimi, kata Bapak. Tapi itu gugur lagi, Pak. Kenapa gugur? Karena di dalam Matius 19 nomor 28, Yesus sendiri yang berkata, Pak, untuk menggugurkan klaim Bapak menuhankan dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Berarti bukan cuma Yesus, Pak, yang duduk di atas tahta, dan juga bukan hanya Yesus yang kemudian menghakimi, tapi pengikutnya juga demikian adanya. Berarti gugur, Pak, kalau Yesus itu dikatakan Tuhan karena dia menghakimi, karena ternyata pengikutnya juga yang asli itu juga menghakimi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Bapak mengatakan bahwa murid-murid Yesus, bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Yesus menerangkan di dalam Lukas 6 nomor 37, Pak, dan juga Lukas 5, dia menceritakan bahwa orang-orang itu juga mampu mengampuni kesalahan orang lain. Diterangkan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Nah, lalu kemudian Yesus menjelaskan di dalam Lukas 6, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukumi. Ampunilah, nah tuh, dan kamu akan diampuni. Artinya siapapun bisa menghapuskan dosa, Pak. Siapapun bisa mengampuni dosa. Ini pengajaran Yesus. Belum lagi diterangkan dalam Lukas 3 nomor 36 sampai nomor 50. Bagaimana kemudian Yesus menjelaskan orang-orang itu bisa mengampuni dosa orang lain. Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan tadi yang terakhir itu, tentang Bapak mengatakan bahwa pada hari ini juga engkau akan duduk bersama aku di Firdaus.
Ini bukti apa yang bisa kita sajikan? Ketika Lukas menceritakan di dalam Lukas 23:43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tapi ini hoaks, Pak. Ini hoaks. Kenapa? Orang-orang penjahat yang digantung disalib bersama dengan Yesus, itu tidak ada ke Firdaus, Pak. Ada ceritanya mereka. Tapi kalau Bapak mengatakan, oh tidak, orang-orang yang disalib di sampingnya Yesus itu di Firdaus, berarti terjawab. Bukan hanya Yesus yang ke Firdaus. Ternyata juga orang jahat di samping kiri kanannya itu juga ada di sorga berarti. Berarti bukan cuma Yesus lagi yang ke sorga. Jadi 3 sudah 5 terbantahkan. Konsep yang Anda ajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, 5-5-nya sudah saya bantah. Terakhir tentang Lukas ini, ya 23:43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini hoaks, Pak. Kenapa hoaks? Karena Yesus tidak terangkat ke surga hari itu juga. Melainkan masih mutar-mutar 40 hari sebelum terangkat. Demikian. Nah, sekarang ada nggak selain dari 5 ini, ketuhanan Yesus yang bisa Anda paparkan? Silakan. Oke, ya. Karena orang Islam selama ini hanya mengenal Yesus secara fisik ketika dia dilahirkan dari Bunda Maria. Tapi Islam tidak mau percaya ketika Yesus sebelum jadi manusia. Dan itu dibuktikan oleh Yesus bahwa dia mengatakan, aku Alfa dan Omega, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Pasti cuma mengatakan, loh, bukankah siapa itu yang mengatakan Salomo sebelum Samudra Raya ada, aku sudah ada. Itu beda. Salomo itu adalah hikmat Allah. Itu dalam rancangan Allah. Kalau Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus itu memang benar-benar pernah ketemu dengan Abraham. Di Kejadian 18, itu Tuhan menampakkan diri pada Abraham. Kan dikatakan Tuhan menampakkan diri. Kenyataan kok ada 3 orang. Ternyata di ayat setelah itu, yaitu 19, bahwa yang 2 itu malaikat, tinggal 2. Yang 1 itu apa? Ya Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Maka itu Yesus berani katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan Yesus pernah bertemu dengan Abraham di Kejadian 18 itu tadi. Ini 3 orang itu, yang 2 malaikat, 1 Tuhan. Kalau itu Salomo enggak. Buktinya ketika Salomo mengatakan itu, orang Yahudi diam, tahu bahwa itu hikmat Salomo aja, rancangan Allah saja, sudah ada sebelum Samudra Raya. Tapi ketika Yesus mengatakan itu, orang Yahudi marah, umurmu belum 50, kamu berarti katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, orang Yahudi memang nggak paham. Apakah Yesus bohong? Tidak. Ya, selanjutnya. Yesus berkata, segala kuasa baik di bumi maupun di surga sudah di tangan Yesus. Segala kuasa. Kalau di bumi itu bisa presiden, bisa raja. Kalau sekaligus di surga, siapa lagi kalau bukan Tuhan? Itu hanya bisa dikatakan oleh Yesus Kristus saja. Kalau di Alkitab itu. Soal pengampunan. Semua orang bisa ngampuni. Semua orang bisa memaafkan. Saya pun juga bisa. Cuma juga bisa. Tapi pengampunan yang membuat orang itu benar-benar dihapus dosanya, itu hanya Yesus Kristus. Karena dia yang punya kuasa pengampunan. Ya, itu yang membedakan. Tentang Firdaus, Yesus mengajak orang ke Firdaus. Ya, itu pemahamanmu.
kamu gak percaya sama Yesus. Kamu katakan cinta Yesus, tapi suka mengatakan Yesus hoang, Yesus zina, Yesus kawin, dan lain sebagainya. Jadi itu hanya di mulut aja. Ini Yesus sendiri yang katakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Artinya apa? Yesus memang benar. Dia katakan 3 hari memang dia turun dalam kerajaan maut itu. Orang itu sudah, kalau dia Yesus katakan ke surga ya ketemu Allah Bapa. Siapa yang sekarang sudah ke Allah Bapa? Banyak. Semua orang percaya ke Allah Bapa kembali. Ya kan? Jadi ya itulah yang bisa menghakimi semua manusia hanya Yesus Kristus. 12 suku itu memang sudah ditentukan. Ya, dia menghakimi orang Yahudi itu sendiri yang tidak percaya, tidak ikut menghukum, mengadili semua bangsa seperti Yesus. Ya, itu yang membedakan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi lagi-lagi poin yang ke-6, sebab daripada Bapa menuhankan Yesus itu, karena Anda kemudian mengatakan Yesus pernah datang kepada Abraham. Yes. Sehingga Yesus itu berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Yes. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak mengatakan Yesus ada sebelum Abraham ada, kembali kepada yang tadi Pak, yang Bapak temukan di dalam Amsal 8 itu. Yeah. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Sudah saya jawab. Lalu saudara mengatakan itu adalah hikmat. Nah, sama seperti Yesus. Itu juga adalah hikmat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Faktanya Yesus ada setelah ibunya ngeden. Kan itu Pak. Fakta realnya itu loh. Nah kalau kemudian Salomo tidak pernah ketemu dengan nabi di atasnya. Tidak pernah. Salomo tidak pernah dilempar batu oleh orang Yahudi, karena ucapannya itu adalah ucapan hikmat, bukan mengatakan sesungguhnya bahwa Salomo sudah ada sebelum Samudra Raya ada. Jadi siapa yang diceritakan? Pak, ini waktu saya Pak. Jadi siapa yang kemudian diceritakan di dalam Salomo ini menurut Bapak? Di dalam Amsal ini, siapa yang diceritakan di sini? Sebelum langit digariskan dia sudah ada. Siapa yang diceritakan ini Pak? Rancangan Allah, sudah saya jawab. Itu dalam rancangan Allah. Salomo jelas belum ada. Baik secara fisik maupun non fisik tidak ada. Nah, Yesus ada ya. Yesus. Dia secara fisik ada nggak Yesus, Pak? Yesus secara fisik manusia sebelum dilahirkan oleh Maria memang tidak ada secara manusia, tidak ada, betul. Tapi non fisik dia. Ya, terus apa bedanya dengan Salomo Pak yang ada di Amsal 8? Sangat Salomo amat juga tidak ada dalam bentuk fisik, tetapi ada di dalam bentuk kemuliaan. Aku ada sebelum Samudra Raya diciptakan. Tidak ada dalam rancangan. Bedanya. Lah Yesus juga dalam rancangan, Pak. Yesus tidak. Loh, Bapak ini gimana sih? Di mana Yesus yang manusia itu ada sebelum dia dilahirkan, Pak? Di mana? Yes, coba baca di Yohanes 17 ayat 5. Iya, silakan. Itu kan dikatakan Yesus itu dipermuliakan bersama Allah Bapa. Nah, sebelum dunia dijadikan. Sama, Salomo juga begitu, Pak, diceritakan. Mana Salomo ada sebelum dunia diciptakan? Lah, ini jangankan dunia, Pak, langit belum digariskan, dia sudah ada loh. Ketika Tuhan mempersiapkan langit, aku di sana. Itu kata siapa? Salomo, Pak. Mana ayatnya? Amsal 8 nomor 27. Satu aja, nanti kamu sebut-sebut kenyataannya enggak ada ayatnya itu. Loh, saya bukan penipu, Pak. Ngapain juga saya? Iya, dibuka. Amsal 8 nomor 27, Pak. Ya, itu rancangan Allah, enggak apa-apa aku tahu. Yohanes 17 nomor 5 itu rancangan Allah juga. Kenapa? Karena Yesus belum ada pada saat itu. Gimana sih, Pak?
Amsal berapa? Amsal 8 nomor 27. Sudah cukup, jangan banyak-banyak. Ya, silakan. Ini siapa ini? Ini yang mengatakan siapa? Dia mengatakan ini Salomo, Pak. Mana ada? Loh, Bapak pikir Yohanes Amsal ini surat-surat muridnya Yesus gitu ya? Nah, ini sudah dikatakan di ayat awal-awal ini adalah hikmat Allah. Iya, memang. Ini berbicara mengenai hikmat, betul. Iya. Nah, terus hikmat yang di sini ini yang diceritakan kemudian ini siapa ini, Pak? Iya, ketika Allah mempersiapkan langit, Allah itu sudah ada. Ketika menggaris kaki langit pada semuanya, samudra Allah sudah ada. Tapi bedakan. Berarti yang ada bersama dengan Tuhan ini Tuhan, gitu maksudnya? Bukan. Salomo itu dalam rancangan Allah, ya. Kalau Yesus ketemu Abraham itu sebelum itu memang real, nyata. Di mana Yesus bertemu dengan Abraham, Pak? Di mana? Ya sudah saya sebutkan Kejadian 18 dan 19. Kejadian 18 itu, Pak, tidak bercerita tentang Yesus. Itu bercerita tentang malaikat, Pak. Coba saya bacakan ya, bedakan. Silakan. Yang Salomo tadi ya. Baik. Silakan. Aku lebih percaya kata Yesus bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dari mana Yesus tahu? Maksud keberadaan Yesus bukan dalam wujud manusia. Yohanes dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada, Pak? Maka itu saya bacakan Yohanes 8, 56 sampai 59. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat menane sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lalu mereka. Itu bukan hikmat. Tidak, ini sesungguhnya. Terus bagaimana dengan cerita Yohanes 1 nomor 18, Pak? Ini bedanya. Ini kan nggak bisa. Di situ Yesus mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya. Tahu lagi ya, sesungguhnya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah sekarang mana duluan? Mana tua Abraham dengan Maria, Pak? Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kalau Yesus Tuhan yang gitu. Iya, kalau Yesus itu tidak berkata sesungguhnya, tidak mungkin dilempar batu. Oke, sekarang begini. Dengan Salomo tadi, dia mengatakan sesungguhnya sebelum langit. Nah, itu enggak ada. Sesungguhnya sebelum laut samudra ada, aku sudah ada. Tidak pernah berkata itu. Beda. Bapak, sekarang begini, Pak. Di dalam Amsal 8 itu diterangkan di nomor 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ini siapa ini, Pak, yang diciptakan sini, Pak? Semua itu hikmat Allah. Enggak, saya tanya kepada Bapak dulu. Sudahlah. Kamu mengatakan ayat yang mana itu tidak real. Yang real itu yang dikatakan oleh Amsal 8 nomor 22 ini. Anda yang minta timer, tapi Bapak yang melanggar gitu. Amsal 8 nomor 22 ini, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ini siapa ini, Pak? Ayo dibaca bareng. Yohanes 8 nomor 22. Ayo, ini siapa? Yang mula-mula pekerjaannya itu siapa, Pak? Yohanes berapa? 8. Amsal 8, Pak. Amsal 8. Oh, Amsal. Kok jadi saya lebih hafal gimana ya, Pak ya? Iya, kamu hebat. Amsal 8. Kamu hebat cuma ngawur.
Amsal 8 ayat. Yang ngawur Bapak, kok saya ngawur gimana sih? Bapak mengatakan Yesus ada pada saat Abraham. Sesungguhnya, kamu gak bisa jawab kata Yesus, sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Mau dia katakan sesungguhnya faktanya dia ada di abad pertama, gimana sih Bapak? Iya, itu berarti Yesus kayal kan menurut kamu? Lah itu pasti Bapak yang salah memahami. Yang dimaksud oleh Yesus itu adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan itu dari mulanya sudah ada yang dipersiapkan untuk Yesus dan para nabi-nabi. Buat apa dia katakan sesungguhnya sebelum Abraham? Artinya dia jauh di atas itu, Abraham kan? Oh, dia mengatakan itu bahwa Abraham itu adalah bapakmu. Ya. Iya kan? Nah, aku ada sebelum Abraham, artinya bahwa kemuliaan Yesus sebagai nabi kepada Bani Israel itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Itu ngawurmu ya itu. Nah, yang lebih ngawur lagi kalau dia lahir di abad pertama, Anda katakan lebih ada duluan daripada Abraham. Ya, memang. Mana yang ngawur? Yang ngawur menurut kamu Yesus. Karena aku percaya dengan Yesus, aku nggak pernah suma. Yang ngawur itu Bapak. Maksud pernyataan Yesus itu bukan berarti dia ada dalam arti kata wujud, tapi praeksistensinya itu memang sudah dinyatakan kayak begitu. Rasulullah Muhammad SAW juga dalam Al-Quran. Saya tanya kepada Bapak nih, supaya kita tahu siapa yang ngawur. Maria mana tua daripada Abraham, Pak? Di dalam kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan. Ya, memang kemanusiaan. Ini sedang membahas tentang kemanusiaan, Pak. Abraham loh, manusia loh itu. Jangan Anda kira Tuhan Abraham itu, Pak. Tapi ini berbicara tentang konsep kemanusiaan. Sekarang saya tanya, Maria ibunya Yesus itu lebih tua mana dengan Abraham? Yesus sudah ada sebelum Adam. Ya, itu lagi. Sekarang begini, Pak. Untuk membuktikan bahwa Bapak ini ngawur. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Yang dilihat Abraham ketika Anda mengatakan di Kejadian 18 itu Tuhan atau bukan? Jadi Yesus berkata. Nah, itu kan? Ya. Nah. Gugur, Pak ya? Kalau Bapak tidak gugur, bisa Pak, ya? dilihat, ya, suaranya pun tidak bisa kamu bisa didengarkan. Tapi barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sekarang yang datang kepada Abraham itu berupa manusia, Tuhan atau bukan? Dia datang dalam wujud yang bisa dilihat. Nah, itu Tuhan atau bukan, Pak, yang datang itu? Allahku itu maha kuasa. Dia bisa dalam bentuk apa saja bisa. Beda dengan SWT yang tidak menyatakan diri. Bapak, ya. 6 bukti yang Bapak ajukan gugur semua, Pak. Tenguk di batu hitam tidak pernah menyatakan diri. Gugur semua. Masih ada nggak? Ada lagi nggak bukti ketuhanan Yesus yang bisa Anda jajakan? Karena yang 6 tadi udah gugur. Banyak. Dia apalagi, Pak, apalagi? Akan menjadi hakim yang adil mengadili tadi kan saya sudah bilang, Pak, murid-muridnya juga akan menjadi hakim. Tidak. 12 suku aja. Yesus sendiri yang menerangkan itu. Aduh, Bapak ini ngawur. Yesus mengadili semua bangsa. Lihat murid-muridnya juga. Ayo dibaca. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Betul. Mereka juga hakim. Untuk 12 suku betul. Ya. Bagi yang percaya Yesus, dia akan mengadili sesukunya. Tapi untuk mengadili dunia, hanya Yesus. Termasuk yang mengadili kamu. Dan di mana itu, Pak? Di mana diterangkan itu? Di mana? Matius 25, 31. Kalau ada ayat yang membantah itu gimana, Pak? Gugur nggak? Ya, ayo saya baca dulu. Oke. Apabila anak manusia yang bernama Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa, sekali lagi, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Itu kata siapa? Itu kata siapa, Pak? Yesus.
Di mana diterangkan itu, Pak? Dia akan memisahkan mereka. Dia itu berarti orang lain yang menceritakan tentang Yesus, Pak. Tolonglah. Saya baca dulu. Ya, silakan. Saya lebih percaya kitab Injilku baik dikatakan ya, silakan oleh aja. Yesus. Kalau Anda percaya, saya juga minta Anda percaya terhadap dalil yang saya uraikan dari kitab Anda gitu loh. Ya, Pak ya. Oke. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Itu kata siapa, dan Bapak? Dia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama itu seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Besar kali kedudukan Yesus di mata Bapak. Kambing sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Nah, itu karena Yesus kan. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan dia akan berkata kepada mereka yang sebelah kiri, enyahlah dari depanku, hai kamu orang-orang terkutuk semacam kamu ini semua, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan dan malaikat-malaikatnya. Ya, ngibulnya sudah, Pak. Ngibulnya sudah. Aku sebelah kanan, gembalaku Yesus. Kamu sebelah kiri, gembalamu siapa? Penyembah manusia kok di sebelah kanan. Saya bantah, Pak. Saya bantah. Kalau Anda mengatakan, tunggu, Anda dari tadi keenakan terus ngomong gitu loh. Tadi ada timer, Anda nyerocos terus. Sekarang saya bantah tentang apa yang Anda katakan bahwa Yesus itu diberi kuasa di dunia dan di surga. Saya tanya kepada Anda, Markus 10 Yesus mengatakan tentang siapa yang duduk di kananku dan siapa yang duduk di kiriku di kerajaan Allah, hanya Bapa yang berhak untuk mengatur itu. Ya, bukan hakku, kata Yesus. Gimana tuh, Pak? Ya. Bapak. Ngomong-ngomong apa, Bapak? Bapak dan Yesus itu kan jadi satu kesatuan. Gugur, Pak ya, Pak. Gugur ya. Tidak ada yang gugur. Itu gugur, Pak. Itu Yesus mengatakan tentang siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku di surga, aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Bapakku lah yang menentukan atas itu semua. Segala kuasa itu segala kuasa apalagi pada anak tunggalnya yang bernama Yesus. Tidak mungkin diberikan pada Nabi Arab. Tidak mungkin. Kok larinya ke Nabi Arab? Nabi saya bukan Tuhan loh. Kok Tuhan Anda cuma diberi kok harusnya Bapak itu malu menyetarakan Tuhan Bapak dengan Nabi saya. Saya jadi memang betul. Memang betul tidak setara. Loh, kok Bapak menyetarakan Nabi dengan Tuhan Anda? Bumi dan langit. Yesus di langit, di surga, pemimpi Bapak ini. Betul. Pemimpi, penyesat, penipu Bapak ini. Yesusku. 6 bukti ketuhanan Yesus yang Anda bawa gugur semua. Nabimu bisa matikan orang. Kok larinya ke Nabi saya? Tadi katanya mau ditanyai tentang ketuhanan Yesus. Sekarang karena sudah tidak ada, Bapak lari ke Nabi saya. Gimana sih Bapak ini? Aduh. Aku untuk membuktikan bahwa apa yang Bapak ingin buktikan? Semua yang Bapak seperti bawa, bumi dan langit. Pak, semua tipu-tipu Bapak itu terbantah oleh kitab Bapak sendiri. Tidak. Markus 10 nomor 40. Ada yang terbantah. Pak, tipu-tipu Bapak itu dibantah oleh Yesus. Markus 10 nomor 40. Dengar dulu, diam dulu. Yesus sudah naik surga. Nabimu masih di bawah. Beda memang. Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Bahlul. Tadi itu sudah saya bantah, Pak. Penyesat. Pak Christian penyesat, tadi itu saya sudah bantah. Kamu gak bisa bantah, pecundang. Tuh dalil-dalil semua aku kasih loh, Pak. Sekarang dalilnya Markus 10 nomor 40. Tetapi mengenai, aduh ini dalil loh, Pak. Pak, saya mute dulu, Pak ya. Bapak saya mute ya. Kamu tidak bisa bantah, mau mute aku ya. Silakan. Saya mute. Bapak ini kayak orang gila. Bapak ini orang gila. Bapak tidak waras. Saya mute. Dengarkan saya, Bahlul.
Markus 10 nomor 40, tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kananku atau di kiriku, itu bukan aku yang berhak menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa-siapa yang akan duduk di tempat-tempatnya itu. Bapak ini seenaknya aja ngomong. Bapak itu dibantah oleh Yesus. Ya dari tadi nyerocos, katanya timer, mau ditanya tentang ini, malah dia yang bukannya mau menjawab pertanyaan, malah ngibul Bapak ini. Ya, 6 data yang Bapak bawa, 6 halusinasi yang bawa Bapak untuk menuhankan anaknya orang, itu dibantah semua oleh anaknya orang itu sendiri. Anda mengatakan Yesus akan menghakimi. Ya, dia diberi kuasa. Kuasa apa, lawang musim buah ara aja dia nggak tahu? Siapa yang mengambil jubahnya saja dia nggak tahu? Gimana sih? Murid-muridnya ketiduran pada saat disuruh berjaga-jaga saja dia nggak tahu? Kapan hari kiamat? Apalagi dia nggak tahu. Dan dalilnya ada. Markus 10 nomor 40. Tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kanan dan kiriku, itu bukan aku yang berhak menentukan, tapi Allah yang menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk di tempat-tempat itu. Ngawur. Mana dia sekarang? Hilang. Malu. Cabut dia Bang Juma. Iyalah pasti. Orang jualan kecap kayak begitu. Tadi kupikir dia itu berilmu. Kamu tanyai saja aku. Aku akan menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. 6 data yang dibawa. Saya belum apa-apa kok, semua gugur semua. Gimana toh? Kasian juga. Katanya kasih temer, giliran kita ngomong, nggak pernah berhenti bicara. Mana sih? Kabur dia. Iya, mulai dari data yang pertama tadi. Itu dibantah sendiri oleh Yesus. Ya. Yesus itu katanya berasal dari Bapa. Loh, di dalam kitabnya sendiri diterangkan bahwa kita semua ini berasal dari Bapa. Gugur. Terus dikatakan Yesus itu adalah orang yang suci. Dia satu-satunya kembali ke surga. Di kitabnya Matius 27 nomor 50 nomor 54 diterangkan orang-orang kudus bangkit. Nah, kemana mereka setelah bangkit? Ya terangkat pastinya, nggak mungkin mati lagi. Masa ada iya 2 kali mati? Atau dia tidak mati tapi masih ada di Yerusalem? Apa masih ada orang yang sudah 2000 tahun usianya masih hidup hari ini? Ya pasti terangkat ke surga. Aduh, bawa data kok mau dialog kok seperti itu. Nggak ada ilmu minta ditanyai. Kemudian dia mengatakan, pembuktian yang kedua bahwa Yesus akan menghakimi. Lah, nyata-nyata di dalam Matius 19:28, pengikutnya Yesus, yaitu orang Hawariun, juga menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Gugur lagi. Lalu apa yang kemudian bisa disajikan kembali? Nggak ada sama sekali. Konsep ketuhanan Yesus itu yang mana? Nggak ada. Satu-satunya jalan untuk kemudian menghindar, ya menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Mungkin ada Kristen yang ingin mewakili ya, dari tema ini bahwa bukti ketuhanan Yesus. Kalau yang tadi Pak Christian itu semua terbantahkan data yang dibawa. Katanya mana ada Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya di Lukas 23 nomor 43 Yesus berkata, pada hari ini juga kau akan bersama aku di Firdaus. Itu penipuan, itu hoax. Buktinya hari itu nggak ada itu penjahat yang di samping kiri kanan Yesus terangkat ke surga. Mau nipu-nipu dia. Bahkan Yesus setelah diceritakan bangkit itu bukan hari itu juga dia ke jannah katanya ke surga. Tapi kata Lukas 40 hari dia mutar-mutar dulu. Sampai dia sempat makan ikan goreng juga dulu. Baru terangkat ke surga. Jadi pernyataan Lukas 23 nomor 43 ini adalah bukti dosa yang dilakukan dia. Kalau dikatakan menurut mereka Yesus itu adalah orang yang suci, ini bukti. Benar tidak Yesus pada hari itu juga ke Firdaus bersama dengan penjahat yang disalib di samping kiri kanannya? Benar nggak? Tidak kan? Berarti ini dosa, ini bohong. Atau pengarang kitabnya yang ngarang-ngarang. Itu aja. Yesusnya yang salah atau pengarangnya yang error. Lalu kemudian dikatakan Yesus itu ada sebelum Abraham. Loh, Salomo ada sebelum Samudra Raya ada. Salomo ada sebelum langit digariskan.
Salomo ada sebelum gunung-gunung tertanam. Salomo ada sebelum Tuhan membuat bumi. Salomo ada sebelum ketika Tuhan mempersiapkan langit. Lalu dikatakan, oh itu hikmat. Loh, apa bedanya dengan Yesus? Sementara di dalam Amsal 88, Amsal nomor 22, di situ diterangkan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sementara di kitab Wahyu diterangkan bahwa Yesus itu adalah permulaan dari pekerjaannya. Berarti yang dicipta di sini siapa? Kalau ini Yesus, berarti Yesus ciptaan. Terjawab sudah. Gugur ketuhanan Yesus. Lalu apa lagi ketuhanan Yesus yang dibawa tadi? Abraham katanya. Abraham itu, yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan. Loh, dibantah lagi. Dan di situ dikatakan yang datang kepada Abraham, duanya malaikat, satunya adalah Yesus. Gimana ceritanya loh? Yesus itu lahir di abad pertama. Lalu kemudian kalau yang dilihat oleh Abraham itu adalah Tuhan dalam rupa manusia, berarti Yesus berbohong di dalam Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Loh, Abraham melihat Tuhan katanya. Karena Abraham datang, yang datang kepadanya adalah Tuhan. Semuanya hancur data yang dia bawa. 1 Timotius 6 nomor 16. Jelas Bible mengatakan bahwa Bapa berdiam dalam terang yang tidak dapat didekati oleh siapapun, yang belum pernah dilihat dan tidak pernah dilihat oleh orang. Berarti yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhan. Gimana sih? Lalu Keluaran 33 nomor 20. Engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak ada orang yang mampu melihat aku dapat hidup. Berarti yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhan. Hancur semua data-data yang dibawa. Gimana ceritanya? Mau dialog, mau ditanyai, tapi ilmu nggak ada. Ya, maunya menghujat. Tanyai aku tentang ketuhanan Yesus. Ketika ke pojok, nabimu itu tidak bangkit, membusuk di kuburan, kata dia. Dasar biawak. Udahlah Pak Christian, kalau masuk di sini suruh aja jualan cendol. Gak usah jadi debaters. Ilmu nggak ada, cuma punya tipu-tipuan aja. Oke, teman-teman Kristen, mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Atau ada yang ingin membantah saya, silakan. Mumpung saya lagi ngantuk. Kalau saya ngantuk itu nggak stabil saya ngomong. Silakan. Pak Lera Wulan mungkin, atau siapa nih? Yasua bin Nun, atau siapa? Mumpung saya lagi 5 watt. Anda boleh ngibulin saya kalau saya lagi ngantuk kayak begini. Ayo, Bang sering sekali itu Bang Suma, pendeta siapa nih? Christian itu sering sekali mengajak, ayo kita debat pakai logika gitu kan. Jadi di dunia lintas agama pakai logika, mau dibawa logika kemana, pakai dalil apa, ya tetap memang faktanya seperti itu gitu. Fakta seperti itu ditolak sendiri gitu ya. Jadi membingungkan, dia berbicara sendiri, bingung sendiri itu Bang Suma. Iya, dia yang nantang, dia yang kabur. Bawa data baru 6, bukti ketuhanan Yesus dibawa 6. Saya ada 1402 bukti Yesus itu bukan Tuhan. Menang mana coba itu data? Dan data-datanya semua dari Bible. Bisa mencret. Gimana Bang Zion? Bang Zion ini biasanya yang cari saudara Kristen. Iya Bang Zion, cari yang sudah disunat Bang Zion. Jangan yang kayak begini, tua usia tapi kulit tidak disunat. Makanya kayak begitu, otaknya juga nyangkut. Jadi kalau saya dengarkan gini Bang Zuma, kalau Kristen tadi itu tidak mengeluarkan data sebenarnya. Kalau mengeluarkan asumsi dia, iya gitu kan. Tapi kalau kita katakan itu bukan data, di Bible ada katanya. Kalau memang di Bible ada, seharusnya yang dibacakan itu secara utuh gitu. Bukan disampaikan secara serampangan seperti itu. Jadi kita pun melihatnya itu asumsi saja, bukan ayat gitu kan. Iya benar. Dia bantah data-data di kitabnya sendiri. Di mana kata dia Yesus mengatakan seperti dia? Tunjukkan datanya, dikiranya saya yang hoax. Gimana sih? Kiranya terbalik Bang, kalau Bang Zuma itu hafal bagi dia itu padahal hafal gitu kan. Nah mungkin karena dia mau mengakui secara jujur tuh belum sanggup gitu kan. Iya dibilangnya kita pakar kata dia. Nah, terus dia pagar.
Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ada yang mau menyangga apa yang saya sampaikan tadi. Sion udah tidur kali ya. Bang Erwin live juga? Live Bang Zuma. Oke. Jadi di dalam kitabnya teman Kristen itu diterangkan Mazmur 96 nomor 4, Yeremia 32 nomor 18, Nehemia 4 nomor 14, Nehemia 9 nomor 32, Mazmur 96 nomor 4, kemudian Mazmur 147 nomor 5. Di situ diterangkan bahwa pencipta alam semesta disebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi terjemahan lama masih menggunakan kata itu. Ya, Allah Maha Besar. Jadi kalau Yesus itu dikatakan Allah Maha Besar, itu harus mabuk dulu, karena Yesus itu Allah Maha kecil. Besar. Iya. Silakan Lera Wulan kalau bisa membantah dengan dalil, silakan. Silakan bantah saya. Silakan. Berarti menurut Suma tiada Tuhan selain Allah ya? Oh iya dong. Oh, berarti Tuhannya Bani Israel Allah. Oh iya pasti. Kenapa rupanya? Anda pikir Yesus Tuhannya? Aduh. Sejak kapan Musa memanggil nama Tuhannya dengan Allah? Oh, jadi dia manggilnya dengan Yesus, nama Yesus gitu. Aduh, gugur ketuhananmu. Gugur ketuhananmu semua. Sekarang saya sudah gugurkan ketuhananmu. Coba kau ucapkan syahadatmu. Tiada Tuhan selain siapa? Tiada Tuhan selain Allah. Tuhannya Yahudi siapa? Tuhannya Yahudi sama nggak sama Tuhan kamu? Sama dong. Emang lu pikir Tuhannya tidak? Syahadatnya Musa apa syahadatnya Musa? Syahadatnya Musa tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, nggak ada. Itu nggak ada bukti. Nggak ada bukti semua. Nggak ada bukti. Ada bukti. Nggak ada bukti. Oh, berarti maunya Anda Tuhannya Musa itu Yesus gitu. Tuhannya Musa itu yang bisa membuat mujizat. Yang bisa membuat mujizat. Tuhan kamu apa mujizatnya? Iya tuh, dia mengutus Musa kepada Bani Israel. Bukan. Tuhanmu itu baru muncul di abad ke-6. Di mana namanya kan kamu pinjam dari Kristen Arab, Kristen Syria. Oh gitu. Iya. Itu kan sebutan orang Kristen Syria yang diterjemahkan gitu. menjadi nama Allah, ya menurut orang Kristen Syria. Orang Kristen Syria menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Hah? Dengan sebutan apa orang Kristen Syria nyebutnya? Itu Allah itu diterjemahkan saya tanya samamu. Tunggu dulu, kamu lagi dialog dengan dosen teologi. Saya tanya samamu, Kristen Syria. Dengar, Kristen Syria menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah, betul? Iya, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang Kristen Syria menyebut Allah itu dari padanan kata mana? Kenapa? Saya tidak ulang. Itu terjemahan bahasa. Terjemahan dari kata apa? Dari kata apa? Ya, saya bilang. Dari kata apa Kristen Syria menyebut Allah? Dari kata apa? Allah itu pencipta dalam bahasa Syria. Diam. Salome, diam. Saya tanya sama Kristen Syria menyebut kata Allah itu padanan kata di dalam bahasa Ibrani-nya apa? Ayo. Kemudian di abad ke-6 dipinjamlah jadi nama Tuhan. Penyembah manusia. Diam. Saya tanya samamu. Tiada Tuhan selain? Kristen Syria menyebut kata Allah, katamu. Jangan pamer kebodohan di sini. Bukan, saya mau membongkar kebodohan kamu. Oke. Sekarang Kristen Syria menyebut kata Allah, katamu. Dengar. Kamu mengatakan Kristen Syria menyebut kata Allah sebelum Islam. Mengatakan Gusti
Gusti, ya. Sekarang saya tanya sama kemudian abad ke-6 nama Gusti manusia diam. menjadi nama Tuhan. Itu kan diam. Kamu jangan pamer kebodohan di sini. Jangan pamer Bukan kebodohan. Kamu yang bodoh. Justru saya mau bongkar kebodohan kamu. Apa yang ingin kau bongkar? Sekarang saya tanya, kamu bilang Kristen Syria, diam. Kristen Syria kau katakan menyebut kata Allah sebelum Islam. Mereka menyebut kata Allah itu dari kata apa? Ting-dong. Apa kamu bilang? Ting-dong. Kata Allah itu namanya adalah terjemahan dari Sang Pencipta yang kemudian di bahasa Syria kan menjadi Allah. Sekarang di dalam bahasa Ibrani Allah itu kemudian di abad ke-6 dipinjam jadi nama Tuhan. Diam. Bahasa Ibraninya Allah apa? Cuma datang kesurupan cucunya Mak Lampir. Kamu tahu orang Israel Kristen Syria menyebut kata Allah dari bahasa apa dia terjemahkan ke dalam kata Allah? Coba. Makanya saya bilang kamu tidak bisa membuktikan kepada saya. Satu pertanyaan ini membuat kamu mencret dan memalukan Kristen di luar sana. Saya tanya sama kamu. Saya sudah katakan kamu. Kamu jangan banyak bicara. Saya tanya. Kamu katakan bahwa Kristen Syria lebih duluan menyebut nama Allah. Nah sekarang saya tanya samamu. Dari awal saya sudah bertanya kepada dia kamu. Menerjemahkan Tuhan kata kamu Allah namanya itu. siapa? Dari Tuhan kata kamu apa? namanya siapa? Tuhan kamu namanya siapa? Sahadat kamu itu Tuhan kamu namanya siapa? Suma, saya tanya sekali lagi. Di syahadat kamu itu, Tuhan kamu itu namanya siapa? Udah. Ya? Saya tunggu Kristen yang Makanya lain. saya bilang kamu gugur di sini dengan satu pertanyaan. Ya, ini sudah kamu sudah gugur dengan pertanyaan saya. Ya, saya bilang kamu sudah gugur dengan pertanyaan saya. Dengan satu pertanyaan saya, Tuhan kamu namanya siapa? Kan sudah jelas dijawab itu. Allah orang bodoh nggak usah dilayani. Ya. Ada ilmu. Bukan, dia udah tahu saya ini orang NTT sering debat sama dia di grup WA. Iya, orang NTT yang suka makan manusia kalau udah tua. Aduh. Ya kan? Makanya saya bilang Tuhan kamu namanya siapa, Suma? Sama dengan Tuhannya Musa apa enggak? Nah, Tuhanmu sama enggak dengan Tuhannya Musa? Ya, sama. Tuhan saya sama dengan Tuhannya Musa. Oh, gitu. Jadi Musa nyembah Yesus gitu? Iya. Tadi kamu berdebat dengan Pak Christian. Tadi Musa nyembah Yesus gitu? Musa menyembah firman. Musa menyembah firman. Musa mendengarkan firman. Tuhan kamu tidak bisa berfirman. Kamu diam. Tuhan kamu tidak bisa berfirman. Kamu kapan Tuhan kamu berfirman kepada nabinya? Kapan Tuhan kamu berfirman? Tidak pantas di sini. Tuhan kamu siapa tadi? Saya ulangi, namanya siapa tadi Tuhan kamu? Allah. Tuhannya Musa? Tuhannya Musa Allah. Dari mana kamu tahu? Lah, emang ada kitabnya Nabi Musa yang mengatakan Tuhannya bernama Yesus? Ada, aku punya dalilnya, Bang. Aku punya dalilnya. Ada apa? Gugur di situ. Nah, Yesus gimana? Dan aku ada dalil. Ya, makanya saya bilang tadi Pak Christian bilang apa? Sebelum Abraham, aku sudah ada. Siapa? Lu. Jadi yang ada sebelum Abraham itu Yesus gitu. Firman Tuhan itu sudah ada sebelum Abraham. Udah, diam, kau diam. Tuhan kamu tuh nggak bisa berfirman. Tuhan kamu tuh nggak bisa berfirman. Tidak punya firman Tuhan kamu. Ya, ngomong aja harus pakai malaikat. Apa saya bisa percaya? Yang datang membawa Taurat itu siapa? Yang datang membawa Taurat siapa? Yang di gua gelap itu siapa itu? Yang datang membawa Taurat siapa? Ayo. Tuhanmu tidak sanggup. Enggak. Ya? Yang datang membawa Taurat di dalam kitabmu itu siapa? Tuhan datang ngomong langsung dengan Musa. Di mana diterangkan itu? Tuhan ngomong langsung dengan Musa. Di mana? Di mana ngomong langsung dengan Musa? Di mana? Mana dalilnya? Tuhan berbicara langsung. Mana dalilnya? Kamu baca kitab Keluaran. Ya kalau nggak ada saya masuk Islam sekarang. Oke. Ya. Tapi kalau yang datang kepada Musa adalah malaikat gimana? Di situ dikatakan Tuhan berbicara dengan Musa. Aku mengutus aku. Aku bukan mengutus malaikat. Dasar bonyok. Ya? Tuhan bilang apa? Aku mengutus aku kepadamu. Aku mengutus aku kepadamu. Bonyok. Tuhan kamu namanya siapa? Dengarkan. Mana adminnya tolong di-mute namanya tadi?
Di-mute dulu orang ini. Ada nggak yang bisa Kalau kamu mute saya keluar. Kalau di-mute saya keluar. Kalau di-mute saya keluar. Memang kamu dibutuhkan di sini. Yang dibutuhkan di sini itu orang berilmu. Kamu sudah kalah. Kamu tidak berilmu. Kalah dari mana? Kalah dari mana? Kisah para Rasul 7 menerangkan yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Otakmu isi tai semua. Ya, aku memutus aku kepadamu. Ya, di kitab Keluaran, aku memutus aku. Itu itu pernyataan malaikat kepada Musa. Kamu bisa baca di dalam kisah nomor 7. Kisah para Rasul 7 nomor 35. Dalil Musa yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dasar penyembah manusia. Kisah para Rasul 7 nomor 38 diterangkan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Nama Tuhanmu siapa tadi? Kitabmu sendiri menerangkan Musa menerima Taurat dari malaikat. Kemudian kisah para Rasul 7 nomor 53 diterangkan, kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mantap. Musa menerima Taurat dari malaikat, bukan dari Tuhan. Kisah para Rasul 7 nomor 53. Kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak mau menurutinya. Asik. Sudah meminjam nama dari Kristen Arab. Oke ya. Kamu keok ya. Tuhanmu tidak bisa berbicara langsung. Saya katakan Tuhanmu itu lemah, tidak berdaya. Udah, yang datang kepada Musa yang datang itu malaikat. Kepada gua-gua gelap bukan adalah Tuhan. Setan, iblis. Kamu yang kemudian menyamar. Kamu skakmat. Yang datang kepada Musa bukan Tuhan. Meremas-remas kepala orang, lalu menyuruh membaca, padahal Tuhan sendiri tidak asalkan Nabi saya keringatnya tidak seperti bintik-bintik darah ketika didatangi oleh malaikat. Jadi ternyatanya Lera Wulan ini nggak bawa data, cuman menghujat bawa data. Bukan ada Tuhan yang didatangi malaikat, makanya diberi kekuatan, kemudian rasa ketakutannya itu menyebabkan keringatnya keluar seperti titik-titik darah. Kalau baginda Rasulullah SAW takut, gentar, wajar, dia manusia. Lah dia ada Tuhan, diberi kekuatan oleh malaikat, keringatnya seperti titik-titik darah. Jadi malu saya. Astagfirullahaladzim. Tuhan ketakutan sama malaikat, ya Allah. Tiba-tiba memalukan sekali Tuhan yang ketakutan kepada malaikat sampai keringatnya seperti titik darah. Ya siapa yang ngangkat nabimu jadi nabi? Tuhan KW. Jadi nabi. Tuhanmu itu baru lahir di abad ke-6, Suma. Tuhan saya yang berfirman kepada setiap para nabi. Oh, Tuhanmu enggak bisa berfirman, Tuhanmu. Tuhan berfirman kepada seluruh nabi. Tuhanmu enggak punya firman. Perantaraan malaikat. Yesus Tuhanmu tidak bisa berkata kepada Lukas. Ada perkataannya kepada Lukas? Ada? Padahal Tuhanmu sudah nusul ke bumi, jadi manusia lagi. Tuhanmu nggak punya tapi firman. Tidak pernah berfirman kepada Lukas. Tuhanmu nggak punya firman. Tidak pernah berfirman kepada Paulus. Tuhanmu itu hubal. Jawab Bima. Payah. Tuhanmu nggak bisa berfirman. Buktinya Tuhanmu datang ke dunia, datang ke Yerusalem, tidak pernah berfirman kepada Lukas. Tuhanmu nggak bisa berfirman. Tuhanmu nggak bisa. Tuhanmu itu hubal. Tuhanmu itu hubal. Ya, Tuhannya tidak pernah berfirman kepada Lukas. Jadi malu saya. Aduh, Tuhan tidak pernah berfirman kepada Paulus. Padahal dia sudah datang dalam rupa manusia. Aduh, kasihan kali. Lalu kemudian dia katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah datang kepada Musa.
Padahal yang datang kepada Musa itu adalah malaikat Tuhan. Diceritakan dalam Kisah Rasul 7, nomor 38, nomor 35, nomor 53. Kamu baca kitab Keluaran ya. Keluaran itu juga sudah jelas. Di Keluaran juga itu bukan Tuhan yang datang, tetapi dia adalah malaikat. Aku mengutus aku kepadamu. Aku bisa buktikan bahwa di dalam kitab malaikat, di dalam kitab Keluaran itu bukanlah Tuhan tetapi malaikat. Mari kita buka. Buka kitabmu sekarang. Keluaran 3, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Coba kita lihat teman-teman, kita buktikan kepada orang yang tak berilmu ini. Katanya Tuhan yang datang kepada Musa. Tolong di-mute. Saya ingin membuktikan bahwa datanya yang dia katakan. Aku mengutus tolong di-mute permanen ini monyet. Ini gak ada ilmu. Cuma anjing bangsat. Goblok. Keluaran 3, si monyet ini menipu dengan cara mengatakan di Keluaran malaikat datang. Mari kita lihat. Bangsat kau. Kita buktikan si monyet ini nggak ada ilmu penyembah kolor ini ya. Penyembah zombie. Kita lihat. Di dalam Keluaran 3 nomor 2 diterangkan dia di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak-semak. Musa melihat semak-semak itu tetapi tidak terbakar. Di nomor 3-nya diterangkan, nomor 4-nya diterangkan bahwa Tuhan melihat Musa mendekati tempat itu, maka ia berseru dari tengah-tengah semak itu, "Musa, Musa, saya di sini." Jawab Musa. Lalu kemudian di ayat 5, lalu Allah berkata, ini dikatakan Allah padahal ini adalah malaikat. Apa buktinya? Di nomor 2-nya. Di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Lalu kemudian malaikat itu berkata, "Musa, Musa, saya di sini." Dan di nomor 5 diterangkan, lalu Allah berkata, siapa yang disebut Allah di sini? Yang disebut Allah di sini adalah malaikat. Kenapa disebut Allah? Karena dia adalah penyampai firman. Kok bisa begitu? Ya, kata Yesus dalam Yohanes 10, nomor 34, 35, 36. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Berarti yang datang dalam kitab Keluaran bukan Allah, tetapi malaikat Allah. Skakmat. Di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api. Kitab Keluaran 3, nomor 2, dan seterusnya. Skakmat. Si monyet sudah keluar. Oke, cuma aku boleh bertanya sama kamu satu ayat Alkitab? Ada lagi kawan saya. Satu ayat Alkitab aja. Berani nggak kamu? Si segar-segar. Yang penting kamu berani ditanya balik. Iya, ayat Alkitab juga ini. Oke, silakan. Buka Yeremia 23 ayat 21. Kitabnya agama Yahudi toh. Kirain kitabmu. Ya, Yeremia berapa? Yeremia 23 ayat 21. Saya screen. Yeremia 23 itu kalau nggak salah membahas tentang beban ya yang dibebankan ada beban yang kemudian disebutkan oleh Allah kepada orang-orang Israel. Buka lah, saya screen biar sama-sama. Saya nggak ada, saya screen, saya nggak bisa, saya bukan admin. Bang Imanes, tolong share screen Bang Imanes. Ya, Yeremia berapa tadi? Yeremia 23 ayat 21. Ya. Apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Santailah kau. 21. Ya. Apa yang Anda ingin jual di kitabnya orang ini? Silakan lagi. Nah, ini adalah ketetapan Tuhan. Silakan baca. Aku tidak berfirman. Nah, ayat 21-nya coba baca. Itu tentang apa itu? Ya, bacalah. Anda yang bawa kitabnya orang gimana sih? Aku tidak mengutus para nabi, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernabuat. Nah, maksud ayat ini apa menurutmu? Maksud apa? Maksud ayat 21 ini, menurutmu, menceritakan apa dia? Ini sedang membahas tentang para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaannya kemudian berserak. Kenapa rupanya? Cuma gitu, ternyata ilmu kau cuma. Loh, kok bisa bilang kayak gitu? Ini kan bercerita tentang gembala, di mana gembala ini adalah para nabi yang datang kepada Bani Israel. Kenapa rupanya?
Mana ada gembala situ bunyinya. Loh, kamu minta satu ayat ini? Cuma satu gitu. nomor ini? Kamu nggak baca secara keseluruhan perikop daripada kepada Yeremia 23 ini? Udah bertanya, udah tahu. Cuma itu jawaban kau. Iya, cuman itu. Terus apa masalahnya? Itu ya kau suka framing. Ternyata nggak ada ilmu kok cuma benar. Ini cerita ayat maksudnya ini menceritakan nabi-nabi palsu cuma memalukan sekali cuma diskak sama Alkitab sendiri. Ternyata itu kan menceritakan nabi-nabi palsu. Kau buka lagi Matius 7 ayat berapa? Ayat 23. Nabi palsu. Ya nabi palsu ya itu yang menulis ini firman. Kan menceritakan nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Wah, kan kena kan cuma itu ilmu kau cuma nggak ada ilmu ternyata. Ngomong apa ini? Mabuk kamu? Bukannya mabuk, aku bertanya satu ayat ini kau nggak bisa jawab. Lah itu kitabmu menerangkan tentang nabi palsu. Kau beritahu jangan suka framing Alkitab orang. Ini kitab, saya tanya sama kamu, ini Yeremia kitabnya siapa? Mau kitab orang Kristen juga lah, Bible. Aneh kau. Kan lain lagi kan. Gak malu. Kau mau jawabannya? Gak malu kitabnya orang dibilang kitabnya. Sekarang aku ajarin kau tentang Alkitab cuma. Kau mau tahu jawabannya di sini? Kau mau tahu nggak jawabannya? Enggak. Saya tanya samamu, orang Kristen yang lebih paham Bible suruh masuk sini. Kalau cuma kelas coro kayak kamu ini, cocoknya lawan ibu jari saya aja dulu. Ibu jari kaki saya kau lawan dia. Itu. Padahal jawabannya di Matius 7 ayat 23 itu jawabannya maksudnya. Terus ayat-ayat yang lain penambahnya itu kan tentang buat nabi-nabi palsu dan Mesias. Coba seker-seker itu belajar diskusi yang bagus. Paham kau? Kalau membawa ayat satu itu, tolong coba dibaca sebelumnya. Coba dibaca sebelumnya ayat yang kamu bawa itu, baca sebelumnya. Nah itu untuk siapa? Iya itu kan tentang. Itu kan ciri-ciri nabi palsu. Coba kau buka lagi. Nah Yesaya 44 ayat 17. Kalau kau bisa itu. Terus yang kamu maksudkan nabi palsu itu siapa? Khusus Alkitab hari ini. Yang kamu maksudkan ciri-ciri itu nabi palsu itu siapa? Pengikut Nabi. Kau mau tahu? Ayo sekarang kita segar dengarkan saya dulu. Biar kau tahu ciri-ciri nabi palsu di Alkitab. Ciri-ciri nabi palsu. Ayo kita buka di sini. Ciri-ciri nabi palsu itu pengikutnya nanti diusir oleh Yesus. Benar nggak? Pengikut dari nabi palsu itu telah diusir oleh Yesus. Benar nggak? Ciri-ciri nabi palsu itu. Saya tanya sama kamu. Yeremia 23 ayat 15. Pengikut daripada nabi palsu itu telah diusir oleh Yesus. Betul nggak? Kena sekak coba. Coba kau buka Yeremia 23 ayat 15. Saya tanya sama kamu. Pengikut nabi palsu itu telah diusir Yesus atau tidak? Ya diusir lah. Kamu pintar. Nah sekarang di dalam Matius 7 yang diusir oleh Yesus itu siapa? Coba kau buka ciri-ciri nabi palsu. Kamu mengatakan bahwa pengikut nabi palsu itu akan diusir oleh Yesus. Betul? Ya dihukum lah. Karena diusir atau tidak? Diusir atau tidak? Diusir. Oke. Sekarang yang diusir. Dengar. Coba sekarang yang diusir. Dengar. Hari ini. Coba kau buka Yeremia 23 ayat 15. Biar kau tahu pembelajaran Alkitab itu dari satu ke satu ngambilnya. Udah kamu udah jawab bahwa yang diusir kala itu adalah Yeremia 15, pengikut nabi palsu. Nah sekarang di dalam Matius 21, 22, 23 orang-orang yang berseru Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, itu diusir oleh Yesus. Nah itu siapa itu? Enggak. Itu siapa yang menyeru Yesus dengan seruan Tuhan? Siapa? Iya, itu tentang ajaran sesat. Nah iya, makanya aku tanya sama kamu, yang menyeru Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen? Nabi palsu itu menurutmu siapa? Iya, jangan dulu ke sana. Saya tanya dulu sama kamu, yang diusir kelak oleh Yesus itu Kristen atau Islam?
Sebab enggak begitu cara belajarnya, enggak begitu. Enggak begitu. Sekarang yang diusir oleh Yesus, yang berseru Tuhan Tuhan kepada Yesus itu Islam atau Kristen? Oh, itu enggak membicarakan agamanya. Di ayat itu. Ini membahas tentang nabi palsu. Nabi palsu itu punya pengikut. Ya, Nabi Muhammad SAW pengikutnya Islam. Nabi Paulus itu pengikutnya Kristen. Saya tanya sama kamu tahu Nabi Muhammad mengajarkan Islam? Ayo, dari mana lagi? Udah. Sekarang yang diusir oleh Yesus, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Islam atau Kristen? Yang diusir oleh Yesus, Islam atau Kristen? Yang berseru Tuhan Tuhan kepada Yesus, Kristen atau Islam? Itu kan tentang ajaran nabi-nabi iya, palsu. Betul, itu ajaran nabi palsu. Saya tanya samamu, yang berseru Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen? Skakmat. Tar dulu, skakmat. Salah kau gitu cuma. Ini kan tentang hal-hal ajaran sesat. Iya betul. Yang menyeru ini ajaran sesat, betul. Akibat daripada ajaran sesat menyebabkan sekelompok orang menuhankan Yesus, menyeru Yesus sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya, yang menyeru Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Oh, ini kan tidak dibilang yang Yesus sebagai Tuhan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam baru masuk berdebat. Nabi palsu yang diipuh siapa? Yo, aku tanya kau. Nah, itu udah. Paham kau? Udah. Kamu hanya lawakan. Ada yang lain kan di sini? Yang hanya lawakan. Satu ayat itu aja nggak bisa jawab kau. Adakah yang lain? Jawabannya gampang sekali. Itu kan jelas Yeremia itu. Nabi siapa yang mati nyari? Ngapain lari ke kitabnya orang? Ngapain? Di kitabmu sendiri. Di kitabmu sendiri sudah nyata. Pengikut nabi palsu itu akan diusir oleh Yesus. Yang menyeru Yesus Tuhan, yang bermujizat demi nama Yesus, yang bernubuat demi nama Yesus, itu siapa? Islam atau Kristen? Ini kan tidak identik, ada Islam dan Kristen. Enggak usah kamu bilang ini enggak identik. Sekarang yang menyeru Yesus Tuhan itu umat Islam atau umat Kristen? Menciptakan nabi-nabi palsu. Iya betul, nabi palsu itu mengajarkan ajaran sesat. Nabi palsu itu mengajarkan ajaran sesat. Nah sekarang saya tanya, salah satu ajaran sesat itu adalah mengakibatkan manusia menyeru Yesus Tuhan, bermujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Nah sekarang umat mana yang melakukan itu? Islam atau Kristen? Sekarang ku tanya, berarti orang Yahudi itu sesat juga ajarannya. Menurut kau? Itu lagi dia cuma. Masa Tuhan tahu orang Arab? Udah. Jadinya kalau nyontek itu cuma udah nyontek salah lagi itu loh. Lari kemana lagi ini? Jawab, kita buka Yeremia. Kalau kita Muslim di luar Islam ya sesat lah, gimana? Ngapain ku bawa Yeremia lagi? Sementara kita sendiri nyata mengatakan tentang nabi palsu. Nabi bukan mati diracun. Ada hadisnya. Saya tanya sama Anda, sebelum Yesus disalib, dia minum apa? Yang suka tinggal di gurun-gurun. Ada, ayo kita buka. Saya tanya, sebelum Yesus disalib, dia minum apa? Itu kan minum perjamuan kudus. Kamu minum perjamuan kudus. Yesus itu. Cuma ternyata ilmu. Sudah. Sekarang kau tanya ayat Alkitab deh. Daripada kau itu. Iya, ini kan saya tanya tadi. Oke, saya tanya. Matius 7 yang diusir Yesus, yang menyeru Yesus Tuhan itu siapa? Umat Kristen atau umat Islam? Matius 7 ayat berapa kamu bilang tadi? Aku banyak tertawa malam ini. Banyak temanku yang lucu-lucu masuk ke sini. Jangan kau menghibur diri. Sekarang satu ayat tadi habis itu muncul anak muridku ya, muridku yang sudah lama murtad. Dan ciri-ciri nabi Silolan
Muncul lagi kamu segar-segar. Coba kita buka Yeremia 23 ayat 15 Kenapa lari ke kitabnya orang? Yeremia itu kitabnya Yahudi. Pakai aja kitabmu. Yahudi dan Kristen itu satu kesatuan, satu hal yang nggak dipisah, nggak bisa dipisah cuma asal kau tahu. Saya pernah ikut lomba tertawa 12 macam loh, dan saya juara 2. Dan sampai ketawa saya kurang di sini. Kurang baca berita, mengatakan dia ternyata semua. Seger mengatakan sama, memang orang Yahudi Tuhannya Yesus memangnya. Mereka itu pakai perjanjian lama, orang Yahudi itu baca kitab Mazmur memang dan Samuel. Kristen mengatakan Yahudi itu sama dengan Yahudi. Yahudi itu memang nyembah Kristen apa? Kau ngatakan dodol. Ngatakan dodol, kamu yang nggak paham, kamu yang dodol. Naftali Bennett langsung yang ngomong, yo. Ayo kita buka. Sekarang itu lo jawab pertanyaan Bang Zuma. Matius tadi, siapa yang datang menyebut atas nama Yesus itu siapa? Itu loh pertanyaan Bang Zuma tadi di Matius. Ada lagi kah Kristen yang cerdas dari segar-segar, dari Lolan, dari Pak Christian tadi? Dua sudah kabur. Kau aja satu ayat itu nggak bisa kau jawab, Juma. Kau itu malu lah. Kau framing udah salah itu kan jelas-jelas. Mantap Bang Juma, malam ini Kristen hancur semua. Enggak, ini yang sore tadi Kristen pada yang paling pintar. Ini yang paling pintar ini, nggak ada yang lebih pintar daripada ini. Itu kan menceritakan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu kan ajarannya pasti sesat. Iya, coba kita buka Yeremia itu. Nabi siapa yang matinya diracun, kutanya. Yang oleh habis makan orang Israel itu. Diberi makan oleh wanita Israel, Bani Israel. Nah, ada banyak nabuatan ini. Diam, saya jelaskan. Ciri-ciri nabi palsu dari Alkitab, berani nggak kau? Sekarang aku tanya, kau berani nggak di sini? Buka. Berani. Semua ciri-ciri nabi palsu. Berani saya berani. Berani. Aku buka, aku share screen. Ayo kita buka. Ya, aku share screen. Share screen. Ini saya. Biar kita baca sama-sama. Cuma lawannya aja. Kok ini Bang. Kayak begini. Ini ayatnya Bang. Dibaca Bang. Ayat 7 Bang. Dibaca Bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah sekarang kamu mengimani nggak Yesus itu manusia? Ayo. Kenapa? Kamu imanin nggak Yesus itu manusia? Yesus itu kan Tuhan itu sendiri. Nah, itu kau kena. Itu kan penyesat itu adalah itu dia yang tidak mengimani Yesus, tapi dalam rohnya dia Tuhan. Nah, kau itu udah kena kau. Sekarang kita buka, ayo. Kamu kena itu. Kita buka Imamat 26 ayat 1. Dari kitabmu sendiri, dasar tuyul. Coba kau buka, kita buka. Ini kamu kena ini. Ciri-ciri nabi palsu. Berani enggak? Buka aja. Ada enggak ciri-cirinya dari Arab? Ada enggak diterangkan ciri-cirinya dari Arab? Kan ini semua jelas, semua nabuat nabi palsu semua ada di sini. Oke, tunjukkan. Di mana itu? Di mana itu? Kita dari awal ya. Kena habis itu mah. Ya. Gimana berapa? Ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 2. Oke. Ulangan 13 ayat 1, 2 dan 3. Yo, kita buka. Yo. Ya. Santai kita kayak di pantai di sini. Baca. Apabila di tengah-tengahmu seorang nabi atau pemimpin. Ini gambar kau nggak kelihatan tulisannya itu, Juma. Ke bawah dikit lagi. Bawah dikit. Nggak ada. Apabila apa? Di tengah-tengahmu. Mudi ini siapa? Mu ini siapa? Mujizat, suatu mujizat. Nah. Enggak, di tengah-tengahmu. Mu ini siapa? Mu ini siapa, Dek? Mu ini orang yang berada, dia kan sedang bercerita ini.
Ya, kepada siapa ini? Murid-murid Yesus. Oke. Nah, berarti ini di tengah, artinya di tengah-tengah Bani Israel ya. Kita baca sampai habis dulu. Tunggu dulu, sabar. Berarti ini. Tunggu dulu. Kamu ini gimana sih? Dengar. Baca dulu. Dan apabila tanda mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia memujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Nah, Allah lain. Yang jelas Allah lain itu tidak dari Arab. Nah, Allah lain. Nah, sekarang giliran saya, boleh saya jelaskan ini? Sekarang kita baca dulu sampai habis. Saya jelaskan ini boleh? Saya hafal data itu. Boleh saya jelaskan ini? Boleh? Masa kau jelaskan kitab orang seenak kudalmu doang? Kalau ini kitabnya Bani Israel ini, bukan kitabnya penyembah manusia ini. Kamu yang bawa data, saya harus menjelaskan ini supaya kamu tercerahkan. Masa kau kitab orang aja seenak kudalmu? Emang kau pendeta? Justru kamu yang seenak udalmu. Sekarang saya jelaskan. Apabila di tengah-tengahmu, di sini adalah Bani Israel. Apabila di tengah-tengah Bani Israel muncul seorang nabi, emang Nabi Muhammad SAW itu di tengah-tengah Bani Israel? Tuyul. Nabi Muhammad SAW itu muncul di tengah-tengah Bani Israel gitu ya? Maksudnya ya? Yang muncul di tengah-tengah Bani Israel itu Nabi Muhammad SAW atau Paulus? Jawab. Kiap. Saya belum masuk ke data selanjutnya. Gugur. Mana lagi ayatmu? Silakan tunjukkan. Hancur. Tunjukkan lagi mana ayatmu yang lain. Apalagi ciri-ciri nabi palsu yang pingin kau pamerkan di sini, yang semuanya akan ketampar kepada kamu sendiri. Tunjukkan. Ulangan 13, sudah keok. Ada lagi yang lain? Ini yang paling sahih bang katanya bang. Jadi kamu lagi ngomong sama neneknya Bible soalnya. Saya cuma nggak mau sombong aja, seger-seger. Ya, saya bilang samamu. Neneknya Bible dilawan. Hancur dah. Ada lagi nggak? Jadi dikatakan jelas di Bani Israel itu mau diarahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di zaman Bani Israel itu sudah muncul Nabi Muhammad. Lucu jadinya. Hati-hati loh, seger-seger. Kamu bukan ngomong, dia udah nggak ada. 3-0 bang, 3-0. Sudah nggak ada bang Zuma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertahan Bang Zuma. Tapi luar biasa malam ini yang datang itu miring semua Bang. Allahu Akbar. Oke, silakan Fajar. Ada lagi yang lain? Atau ada nyamar-nyamar lagi di sini? Ahmad Mante atau Anwar Sanuse? Ini Pak Yosua ini? Atau Yosua yang mana? Itu ada Yosua. Tapi dari tadi itu Bang Nun itu. Oh, Nun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sion, banyakin kohos Sion. Banyakin kohos. Ini cuma ketawa aja Bang. Jadi yang lucunya siapa? Begini Bang Zuma, Bang Mantep TV itu. Masya Allah. Jadi ada yang lucu begini Bang Zuma, saat bertanya untuk minta dijelaskan, dia menuntut dijelaskan. Setelah dia membawa ayat, minta dijelaskan lagi, dijelaskan katanya serampangan Bang Zuma, menjelaskan ayat orang lain, kan lucu jadinya. Jadi ucapan pertama itu dibantah dengan ucapan yang kedua Bang Zuma. Astagfirullah. Alamak. Gugur kok. Tapi gini Bang Zuma, kalau nggak dijawab, nah di sini kadang-kadang mereka itu memframing bahwa Bang Zuma itu tidak bisa menjawab. Nah, biarpun itu seger-seger memang harus dijawab Bang Zuma. Karena ini kayaknya memang disuruh gitu loh untuk menanyakan Bang Zuma seperti itu. Masuk jadi pengacau, tapi dia jadi semakin stres pulang itu. Wah, ternyata saya kena. kirain bisa kena nabinya, ternyata nabiku yang kena. Aduh, gimana toh? Kabur Iya ya. Kabur gak ada yang pamit ya.
Masih main kabur itu aja. Artinya kabur memang, kabur betul itu. Oke, kawan-kawan mungkin kita tutup aja dulu atau gimana? Oke, siap-siap. Oke lah Bang. Ya, silakan Bang Erwin ditutup lah Bang. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillah malam hari ini ada diskusi yang luar biasa dari gurunda kita, Gurunda Zuma, yang alhamdulillah bisa mendapatkan pencerahan kita semuanya. Dan apapun itu yang mereka bawa, sepertinya memang bukan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Bible. Bahkan mereka menjawabnya malah serampangan sendiri. Untuk sesi ini kita tutup dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.